Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam majelis yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya oleh semuanya. Dan sebelum saya lanjut, mungkin kita akan sapa dulu guru kita yang tidak asing lagi dan selalu kita nantikan nasihatnya, bimbingannya untuk kita. Beliau kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelah kanan saya, alhamdulillah ini ada kawan lama kita yang kurang lebih hampir 1 tahun nggak bertemu. Sudah bertemu ternyata nggak berubah. Tetap masih begini nih. Ada yang berubah sih. Apanya? Temennya. Maksudnya teman yang mana? Temen sehari-hari. Dulu beriman, ya kita sapa dulu Ustaz Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Berapa kurban kemarin? Alhamdulillah kurban perasaan. Ini bahasanya perasaan mulu yang dikorbanin. Tapi alhamdulillah ada. Ada ya? Oke, setelah Ustaz Zaki ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di samping Pak Tung ada Bang Zai. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Bang Zai. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah lama juga nggak ketemu karena saya juga jarang kesini sebetulnya. Ya hampir sebulan lah nggak kesini. Nah, sebelum beriman, sebelum kita bahas tentang topik yang mungkin saat ini sedang hangat, saya ingin menyampaikan salam dulu dari sedulur beriman yang nyundul-nyundul di vlog kami ya. Itu salam katanya buat pimpinan besar kita gitu bahasanya, untuk komandan kita. Nah, itu maka saya sampaikan salamnya Gurunda dari semua netizen ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jadi saya sudah sampaikan ya amanahnya. Mudah-mudahan yang menyampaikan salam melalui channel Asef Hidayat ini sudah merasa senang karena amanahnya sudah sampaikan. Oke, seperti biasa nanti Ustaz Zaki, Bang Zai, kemudian juga Pak Tung bisa saling ya bertanyalah tentang mungkin yang topik yang akan kita bahas. Topiknya yang saat ini sedang hangat itu adalah mengenai judol. Wah, karena ini sedang hangat-hangatnya nih. Ya tahu judol nggak? Tahu. Apaan? Judi online. Cakep. Saat ini memang yang namanya judol ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan, bahkan ketika saat ini mungkin ada wacana bagi para korban katanya akan dapat santunan. Tapi yang kita bahas itu, ini penyebab orang jadi suka judol itu kenapa? Karena memang judol ini pada akhirnya bisa merembet ke berbagai aspek nih. Bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menjadikan dia malas, bahkan pada akhirnya ada juga yang melakukan bunuh diri. Menyikapinya saat ini harus seperti apa gitu? Ustadz, mohon penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, memang judi online ini sebenarnya sudah dari dulu. Kadang-kadang saya sendiri juga sering telepon saya dimaki-maki, saya juga nggak tahu siapa yang maki-maki saya. Karena ada orang yang nggak tahu, orang kok pakai nomor saya dipergunakan untuk salah satu jaminannya pinjaman online, pinjol. Kalau tadi kan judol ya. Judol ya, pinjol. Ini pinjol aja saya juga beberapa kali dimaki-maki orang yang nggak tahu saya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya laporkan aja teman-teman polisi, akhirnya gantian dia. Gantian dia, nggak berani. Ya. Jadi judi online ini sebenarnya prosesnya mirip seperti orang coba-coba, Ustadz. Awalnya judi online, atau yang kemarin itu sebelumnya marak itu trading, robot trading. Itu juga judi. Sama aja ya. Sama aja. Beda jaket. Beda jaket. Judi online ini memang nagih istilahnya. Jadi mesin ini atau orang-orang ini yang baru masuk itu memang diberi dia kemenangan. Awalnya diberi kemenangan. Kemudian dia nagih. Kasih kemenangan dikit-dikit, nagih. Akhirnya dia mencoba banyak. Kasih kemenangan yang sedikit itu nanti malah banyak. Sehingga dia ketagihan untuk membeli
lebih besar lagi. Oke. Seperti itu. Jadi entah itu bentuknya game, entah itu bentuknya permainan yang bagaimana, atau robot trading itu hampir-hampir mirip aja. Dia umpamanya kalau trading di 100 juta, umpamanya dikasih dia menang 10 juta atau 20 juta umpamanya. Nah, di titik itu dia mencoba untuk meningkatkan sebenarnya. Karena ingin penghasilan lebih besar Iya, lagi. lebih besar. Di titik itulah nanti hilang uangnya. Oke. Seperti itu. Nah, di yang judi online ini bahayanya secara psikologis. Jadi bahaya psikologis itu bagi orang yang kelas menengah ke bawah atau memang orang yang kelasnya bawah sebenarnya rata-rata. Dia ingin meningkatkan apa namanya? Taraf ekonominya dengan berjudi karena nggak ngerti. Nah, di titik inilah yang harus kita pahami bahwa dengan berjudi itu memang kita mengundi nasib, yaitu saya tadi menang berarti ini saya begini, ini hari Jumat hari baik ini saya berjudi. Nggak ada hari baik Jumat itu untuk berjudi kemudian ada kemenangan, kan nggak ada ya. Jadi banyak hal orang yang mencocok-cocokkan akhirnya dengan keadaan. Kemarin saya menang itu hari apa, saya menang itu hari apa, jam berapa, kan gitu ya. Nah, itu mencocokkan, akhirnya itu menjadi tidak boleh. Nah, karena yang diberikan itu kadang nanti ada banyak, ada sedikit, itu sebenarnya dimainkan aja oleh mereka sehingga dia ketagihan. Nah, kalau udah ketagihan itu dia kalah itu tetap main nanti Ustadz. Iya. Dia akan tetap main dia, karena dia yang diinginkan sudah bukan kemenangan tapi penasaran. Penasarannya itu gitu. Wah, tadi hampir ya kan. Wah, besok harus. Anda kan penasaran terus. Candu ya. Ya, mencandu. Jadi kalau sudah judi online ini sebenarnya masuklah jin dari faktor mata, dari faktor cara berpikir dia, masuk jin. Kemudian jin ini karena memang judi itu dilarang oleh agama Islam, nggak cuma jin, anak buah Dajjal juga masuk ke dalam otaknya. Jadi intinya judi, orang yang ketagihan judi itu sama seperti orang skizofrenia atau halusinasi. Oh iya. Cuma halusinasi itu ada yang ngomong di kepala, kalau judi itu dirasuki dengan pikiran yang saya harus menang, harus membeli, atau saya harus bermain, atau saya harus bagaimana, walau alam ya. Tapi intinya hampir mirip. Tapi kalau dalam hatinya sudah berpikir pasti menang, pasti menang, pasti menang, itu berarti sudah masuk ke area schizophrenia. Itu bukan skizo, tapi dia menuhankan dirinya dulu sudah. Oke. Karena kemenangan itu tidak ada kecuali dari Allah Ta'ala, kan begitu. Baik. Jadi istilahnya kalau judi sendiri tidak boleh. Kalau memangnya dia bilang pasti menang itu kan hanya harapan. Oke. Kalau dia tidak dibekali oleh agama yang pas, seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, itu kalimat pasti saya menang itu kan nggak boleh sebenarnya Ustaz. Ya. Tidak boleh. Nah, bagi penjudi itu dia bilang seperti itu karena memang dia tidak dibekali agama yang kuat, sehingga kekuatan pasti menang itulah yang nomor satu nafsunya, sehingga menjadikan penasaran dia, kemudian menjadikan penasaran terus menerus. Nah, itu nggak cuma judi online yang sebenarnya yang mencandu Ustaz. Film porno itu mencandu bagi orang-orang itu. Jadi untuk mau menghilangkan nggak melihat itu sulit bagi yang sudah seneng itu, karena itu dilarang oleh Allah Ta'ala, dilarang di agama kita. Tapi karena itu awalnya sudah seneng, kayaknya kalau saya nggak lihat itu bagaimana, itu sudah ngunci, jin itu sudah ngunci di sini, di mata, di hati, dan semuanya itu terkunci. Dan juga ada anak buah Dajjal mengunci. Makanya untuk menghilangkan kecanduan judi atau kecanduan film porno itu kesulitan dia. Dia kan kesulitan. Tapi insya Allah bisa kalau memang dia diberi hidayah, kemudian dia belajar untuk meninggalkan itu beneran, istilahnya taubatan nasuha dikerjakan, ya insya Allah. Ya, walau alam, tapi insya Allah. Nah, kecanduan itu tidak dimasalah hanya cuma judi aja. Segala macam bisa jadi kecanduan. Game itu juga bisa kecanduan. HP itu juga bisa kecanduan. Apa saja. Nah sekarang gini, kan ada wacana akan menyantuni orang yang menjadi katanya korban judan. Nah ini kira-kira menurut pandang Ustadz gimana nih? Gini, kalau memang beliau bilang korban, boleh-boleh aja. Bilang loh ya. Tapi kalau memangnya korban itu kan begini Ustadz. Kalau Ustadz saya pukuli berarti Ustadz korban.
Kalau Ustadz seneng sama saya, Ustadz korban apa pelaku malah? Pelaku. Lah ya sudah. Jadi jangan ngomong korban. Oke. Orang penjudi, khususnya judi online itu nyandu. Beliau sadar nggak? Yang namanya nyandu itu sampai judi itu diambil utang sana, utang sini. Kan begitu. Bahkan ambil sana, ambil sini kan? Iya. Bisa jadi. Ambil barangnya orang tuanya, meja marmer dijual, sepeda motor dijual. Ini kekurangan apaan sebenarnya? Oke, Ustadz, mungkin ada pernah nggak kisah di lingkungan Ustadz yang kena masalah judi online dan sekarang bagaimana nasibnya? Atau gimana? Pernah. Pernah. Bahkan kejadiannya kurang lebih 1 minggu ini. Wow. Jadi katakanlah orang ini usaha, ya, usaha ahli gigi. Jualan gigi. Dia berkeluh kesah sama saya, Ustadz, saya ada masalah. Nah, saya bilang masalahnya apa? Saya mau perpanjang kontrak sewa tempat usaha saya nggak punya duit. Saya nggak punya modal. Kemudian dia bercerita keinginan dia untuk pinjam sama saya. Nah, akhirnya saya bilang, yang namanya orang usaha itu seharusnya cermat dan bijak. Ketika kontraknya habis sudah ada pembiayaan untuk bagaimana dia untuk memperpanjang kontraknya. Nabung lah. Nah, akhirnya saya bertanya dari hati ke hati. Saya tidak berbicara tentang masalahnya dia. Saya berbicara sumber masalahnya apa, kan gitu. Kok kamu nggak bisa nabung? Gitu ya. Akhirnya dia bilang sama saya, jujur saya Ustadz, saya itu terkadang jenuh, terkadang lelah, karena pasien itu yang datang kadang-kadang seminggu mungkin 1 kali. Ketika saya punya duit, saya asik main game, dan ternyata dia kecanduan judi online. Oke. Setiap dapat pasien, setiap dapat keuntungan, dia tidak berusaha nih Menyimpan. untuk menyimpan, Tapi dipakai judi. tapi dipakai buat online. Hingga pada akhirnya dia bilang sama saya, mohonlah Ustadz, ini untuk kelangsungan hidup saya. Saya bilang bagaimana saya bisa bantu, karena kan niat kesungguhan itu kan tidak hanya terucap, tapi juga harus kita lihat proses kedepannya seperti apa gitu. Jadi masalah judi online ini sebenarnya memang sangat apa ya, kalau dibilang sudah penyakit masyarakat yang memang harus cepat dicarikan solusi. Kembali lagi kepada NIK seseorang tuh obatnya. Tahu NIK hadirin? Nilai-nilai Islam dan keimanan. Tapi memang sebetulnya kan perilaku judi itu bukan hanya dari sekarang aja. Nah, pertanyaan saya sama Ustadz, waktu dulu sebelum jadi Ustadz, Saya pasang porka. pernah nggak ketika dulu masih apa remaja-remaja gitu? Ya kalau masih remaja sih, kalau dibilang untuk judi, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Tetapi bermain untuk menghasilkan sesuatu yang dipertaruhkan, iya. Tapi tidak bertaruh. Iseng misalkan lagi ngeronda main gaple, iseng lagi ronda misalkan main judi, gitu kan. Nah, itu cekal banget. Padahal main gaple, main remi, betul nggak? Nah, gitu. Daripada nyolong ayam tetangga kan repot. Oke, baik. Sekarang Bang Jai, kan di lingkungan Bang Jai itu kan padat tuh. Padat merayap. Padat merayap. Nah, ada nggak kasus apa namanya tetangga yang kena judol dan sekarang kemudian hidupnya seperti apa? Judol dan pinjol. Oke. Iya, karena judol dia korban jadi pinjol. Pinjol yang Ustadz pengalaman tadi, saya sempat juga ditelepon sama apa ya, debt collector yang telepon tuh, disuruh bilangin tuh nama itu bedal. Dia itu driver ya, yang setiap kali suka jemput saya tugas gitu kan, otomatis nomor telepon saya di save sama dia kan. Oke. Nah, data kontaknya itu ketarik sama pinjol itu. Jadi orang-orang yang ada di itu biasa diteleponin. Nah, judol ini sepertinya tidak memandang umur nih dan tidak memandang status. Jadi dari tingkatan SD sekarang udah ada judol juga nih, karena game main sampai orang udah berkeluarga. Nah, ini ada anak remaja, motornya baru,
Tapi lama-kelamaan bodinya, kaca spionnya hilang. Rupanya dijual karena ori, ya kan? Dijual. Bodinya lagi lama-lama jadi kayak cangcorang gitu, nggak ada bodinya gitu kan? Cuman mesinnya aja. Orang tua tanya ini kemana? Akhirnya belakangan tahu karena main game, beli pulsa ke supermarket kan, masang lagi. Nah, pertanyaannya adalah sampai sedemikian dahsyatnya judi sehingga remaja, orang tua sudah berkeluarga, bujangan, korbannya semua, bukan korban ya, pelakunya itu kan, sehingga merugikan sekitarnya, anak, istri, orang tua. Nah, kalau dia masih belum nikah nih, masih bujangan, cara mencegahnya Ustadz, apakah dia pendidikan agama atau orang tuanya yang keras sehingga anaknya nggak dengar lagi, atau gimana Ustadz cara mengatasinya? Sebenarnya kalau kalau saya untuk orang-orang yang sudah main judi online itu harus ketemu sama orang yang paham bahwa itu sudah penyakit psikis. Itu yang paham maksudnya seperti apa nih? Apa? Yang paham maksudnya? Orang yang judi online itu harus paham. Kayak mamanya orang tua anaknya judi online ini. Harus pahami bahwa itu psikis sakitnya. Dan itu seperti halusinasi. Jadi kalau dia nggak main itu nggak bisa. Seperti anak yang main game. Kalau nggak dia main game itu teriak-teriak ini itu. Sehingga ada orang yang anaknya diambil HP-nya karena dia main game, sama orang lain mah dikasih HP lagi lah, kan itu rusak malah. Jadi dia tidak mendidik, dia hanya cuma kasihan dengan anak tersebut kan gitu. Nah itu tidak mendidik menurut saya. Itu malah menjadikan dia rusak, semakin rusak nanti. Dewasanya semakin rusak dia. Karena nggak ada pagar, nggak ada filter, nggak ada pagar dan sebagainya. Orang tuanya nggak mampu, kalau ini diambil teriak-teriak, nggak selesai lah kan, bingung. Dipukul nanti kena HAM, dimarahin itu sampai mulutnya orang tua itu sampai keluar iler itu juga nggak akan digubris sama anaknya. Nah, ini sebenarnya orang yang terkena judi online atau judi ini sebenarnya psikis penyakitnya. Nah, orangnya yang terkena judi online tadi itu harus dia itu mau niat benar-benar untuk berubah. Tetap dari dirinya sendiri dia mau tobat. Nah, di titik itulah biasanya saya masuk. Itu sama seperti orang nyuri, mamanya kan taubatan nasuha itu nggak cuma nyuri, taubatan nasuha itu nggak cuma main perempuan, mama kan gitu ya. Kadang-kadang udah taubat, kadang-kadang masih diulang lagi. Lah kenapa kamu ulang lagi? Enak Pak Ustadz, kan gitu ya. Nah, nggak cuma masalah itu. Yang kecanduan film porno saya pernah nangani. Ya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala, sembuh, dia nggak pernah. Yang dia kalau ketemu sama kakaknya itu bencinya minta ampun, ada yang begitu. Itu psikis, tapi sudah ada anak buah dajjal di dalam otak dan hati. Kenapa saya ketemu kakak saya itu selalu benci ya Ustaz? Nah oke, kamu maunya gimana? Saya maunya itu kan kakak saya nggak boleh benci. Oke, saya bantu, saya doain. Kalau memang itu kebencian itu diawali dari dulu, dia marah sama kakaknya dengan kuat, mohon diampuni ya Allah, mohon diampuni. Kemudian dia paham, berusaha ya habis itu ya selesai. Kok alhamdulillah sekarang saya nggak pernah benci sama kakak saya, selesai. Berarti Allah mengizinkan jin, ifrit dan anak buah dajjal yang di otaknya itu dilepas oleh Allah Ta'ala. Sama seperti judi online juga seperti itu. Kalau memang dia itu benar-benar mau bertobat, saya bantu, insya Allah kan gitu ya. Nggak usah yang judi online, LGBT aja. Itu juga orang yang dia itu merasa laki-laki suka sama laki-laki. Kalau lihat laki-laki dia itu gemeter badannya, deg-degan jantungnya. Lihat laki-laki yang dia suka dia saja. Itu langsung seperti itu. Itu juga ngomong, Ustadz saya nggak mau seperti ini dosa. Paham? Bener kamu nggak mau? Bener Ustadz. Oke, kemudian kita analisa dari mana datangnya dia itu kok bisa seperti itu. Saya tanya, umpamanya dia dari kecil mau akil balik itu, saya tanya, kamu mimpi basahnya dengan laki-laki atau dengan perempuan? Dengan laki-laki Ustaz. Nah, kalau yang sudah seperti itu, siapa yang mau disalahkan? Laki-laki itu juga tidak menginginkan dirinya seperti itu, kan begitu? Tapi ini datang langsung, yang dia bukan kesalahan dari dia, memang dari orang tuanya.
Nah, setelah dikasih tahu orang tuanya, paham gini, kemudian didoain. Yang dulunya 2 itu kalau lihat laki-laki deg-degan gemeter, udah enggak. Malah alhamdulillah ada yang sudah senang dengan perempuan, sudah ada yang nikah, sudah ada yang punya anak, dan dia alhamdulillah sudah sembuh. Itu kan yang dicari sebenarnya. Sama dengan judi online, sama. Jadi intinya adalah kalau dia mau bertobat, ya insya Allah kita mau membantu. Itu hanya masalah psikis, ada sesuatu di otaknya yang itu nggak bisa diambil oleh orang. Ya itu kalau judi online itu dikasih obat penenang, kali dia jadi tenang di rumah kali ya. Iya, tidur. Jadi nggak jadi Bangun tidur lagi. begitu itu nih, habis main lagi ya seperti itu. Jadi intinya adalah memang harus benar-benar paham, mengerti, dan totalitas untuk bertobat. Baik. Insya Allah kalau dia itu mau berubah, insya Allah itu bisa dilewati. Selesai ya. Insya Allah lah, insya Allah. Karena selama ini saya juga menangani hal-hal tersebut yang alhamdulillah diberikan kenormalan lagi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Oke, mungkin ada kalimat penutup dari pembicaraan kita tentang masalah judi ini. Ya, intinya judi itu nggak cuma di judol aja, judi online atau judi yang langsung dihadapi atau roulette atau apa namanya itu kartu dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau seorang itu dia itu korupsi itu berjudi dia sudah. Berjudi dengan masa depannya. Berjudi dengan masa depan. Oke. Orang yang mencuri itu juga berjudi. Sama dengan masa depan. Sama. Berjudi pada saat nanti dia di yaumul kiamah sebenarnya. Sebenarnya itu juga berjudi bagi orang-orang yang mulai paham. Tapi nggak cuma judi online. Nah, di titik inilah harus diperbaiki semuanya. Belajar agama dengan baik, dengan guru-guru yang baik. Kalau memang jadi pejabat, cobalah punya penasehat itu, penasehat yang agamanya baik. Kan begitu ya, lurus. Sehingga kalau dia mau ambil keputusan tentang ini atau ada masalah ini itu bisa dijelaskan oleh yang mempertimbangkan. Insya Allah kalau seperti itu bisa aja negara kita itu malah bisa diberikan rahmatnya dari Allah Ta'ala untuk negara kita. Ya, sehingga bisa semuanya itu menjadi lebih baik. Jadi menurut saya judi ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu di luar syariat dan dia masih merasa beruntung. Jadi itu tetap berjudi, tapi bukan di dunia. Judinya itu di akhirat. Dan dia tahu bahwa korupsi itu sebenarnya dilarang. Dia tahu bahwa memaksa orang, banyak orang itu dilarang dalam agama Islam, tapi dia paksakan. Nah, itu namanya tetap berjudi, cuma beda jaket. Insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih arif dalam mensikapi kehidupan sehari-hari, sehingga kita sendiri juga diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tidak cuma masalah dengan judi aja, tapi iman kita senantiasa diselamatkan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Oke, saudara beriman, akhir dari ayat 90 dari Al-Maidah itu, fajtanibu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah agar engkau beruntung ya. Jadi tidak ada kalimat lain kalau kita ingin beruntung, berarti tinggalkanlah perbuatan, salah satunya judi yang saat ini lagi marak. Dan itu bisa kita hilangkan atau bisa dihilangkan oleh para pecandunya apabila dari dirinya ada niat. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan di kesempatan kali ini bisa menjadi khasanah pengetahuan dan juga menyadarkan bagi mereka saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang terpuruk ke arah sana, dan mudah-mudahan menjadi kekuatan iman bagi yang saat ini tidak terjerumus ke sana. Jangan sampai kita terjerumus ke tempat yang buruk itu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, dan kami tentunya minta maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan pada vlog kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.